Kekayaan sumber daya alam yang ada dikelola oleh masyarakat Indonesia sebagai mata pencaharian serta menjadi penunjang utama dari sumber ekonomi Indonesia. Salah satu daerah yang memanfaatkan pengolahan sumber daya alam hasil pertanian adalah masyarakat Jorong Padang Kandi yang berada di Kecamatan Grogol, Kabupaten 50 Kota. Mungkin kami udah mulai dari tamatan dari STM, kami adalah dari keluarga yang kurang mampu, jadi kami fokuskan untuk bisa istilahnya berwirausaha. Jadi waktu di tahun tamatan STM tahun 93 kami mencoba untuk berdagang, mulai dari berdagang telur, berdagang pisang untuk daerah Riau. Akhirnya di tahun 97 kami agak istilahnya di waktu itu ada moneter, jadi tidak mampulah keuangan keluarga untuk meneruskan hasil usaha ini. Akhirnya di tahun itu kami bisa pergi merantau ke daerah Bangkinang, itu tepatnya di daerah Sukaramai, Suram, Petapahan. Pas di tahun itu, di tahun 97 kami berangkat dari kampung. Tahun 99 lahirlah Ananda, yaitu Ananda Lala, yang kami beri nama waktu itu Anjali Sakila. Kenapa di Anjali Sakila? Saat hidup Ayanda krisis, lahirnya Ananda. Di tahun 99 itulah ada perubahan daripada kehidupan kami di daerah Petapahan. Jadi makanya kami bikin nama usaha di daerah Suram dulu, ingin untuk mengembangkannya, yaitu bagaimana kalau usaha kita beri nama 99. Mungkin di sini karena 99 mungkin pertama sekali ada Usmaul Husnanya, 99 juga nama Allah, dan juga sebagai pengembangan usaha di tahun 99 itu ada perubahan kehidupan. Dan akhirnya kembali kami ke kampung, kami cetuskanlah cita-cita kami bahwa industri makanan yang kami kelola ini kami bikin nama dengan 99. Pengolahan hasil pertanian yang dimanfaatkan di Jorong Padang Kandi adalah pengolahan ubi kayu. Sebelumnya pengolahan ubi kayu ini belum banyak dibudayakan. Setelah ada salah satu masyarakat memperkenalkan pemanfaatan ubi kayu tersebut, banyak masyarakat membudidayakannya. Saat ini, terdapat beberapa industri kecil yang memanfaatkan ubi sebagai bahan pembuatan olahan rubik atau kerupuk, seperti Rubik Ganepo di Jorong Padang Kandi. Berawal dari kisah saya yang telah mencoba untuk merantau ke daerah lain, merantau ke daerah Riau, merantau ke daerah Petapahan, akhirnya balik ke kampung untuk merintis suatu usaha yang rasanya bisa untuk saya kembangkan. Akhirnya pada di 2005 kami proses dengan kecil-kecilan, dengan awal produksi mungkin itu berkisaran cuma 30 kilogram ubi yang kami tumpangkan kepada tungku keluarga istilahnya. Di sini kami coba pasarkan dulu sekeliling daerah, yaitu dengan renteng-rentengan dengan harga
waktu itu berkisar cuma Rp500 per bungkusnya. Akhirnya di 2007 dan 2008 kami mulai mendapat pembinaan dari instansi terkait, khusus daerah instansi Dinas Pertanian dan Dinas Koperindak dan dinas lainnya. Akhirnya bisa kami untuk menunjukkan bahwasanya Genepo ini bisa dipasarkan atau dikembangkan lagi ke daerah-daerah yang lain. Dengan bantuan dan bimbingan dari dinas-dinas tersebut, akhirnya kami dapat berkembang. Di 2010 dan 2011 kami membentuk kelompok, karena industri Genepo yang di daerah kami ini, Padangkandi, bisa untuk dikembangkan lagi. Kami akan bentuk kelompok dan akhirnya disitulah kami memulai secara besar-besaran untuk memasarkannya ke daerah-daerah lain, yaitu kami dapat juara 1 di 2013, yaitu di UP3HP Sumatera Barat. Jadi waktu itu kamilah yang mendapat juara satunya. Di situ kami juga diiringi dengan ada penghargaan OPOP, yaitu One Village One Product, suatu produk unggulan yang di Kabupaten 50 Kota adalah Genepo. Jadi kami waktu itu mendapat bintang 3 di OPOP dari Kementerian Perindustrian. Awalnya rubik Genepo ini sedikit masyarakat yang menekuninya. Karena usaha ini laku di pasaran, sehingga masyarakat lain berbondong-bondong membuat usaha rubik Genepo. Alhasil, di Jorong Padangkandi sudah banyak pengusaha rubik Genepo yang sudah mempunyai merek usaha masing-masing. Akhirnya dengan bantuan mereka tersebut, akhirnya kami bisa menembus pasaran untuk Indonesia. Itu sudah sebagian untuk di daerah Sumatera dan juga Pulau Jawa, dan untuk ke luar negeri kami melakukan pemasaran, yaitu di daerah Timur Tengah atau di daerah Kuwait. Itu alhamdulillah Genepo yang namanya produk dari ubi itu bisa dipasarkan ke luar negeri. Makanan yang satu ini sudah lama keberadaannya. Namun pada era tahun 2000-an, banyak warga Jorong Padangkandi mulai mengembangkan usaha rubik Genepo ini. Sampai sekarang, masih banyak peminat berbagai kalangan masyarakat yang dijadikan sebagai cemilan dan oleh-oleh bagi pendatang. Selama usaha yang pertama dulu, waktu di tahun-tahun pertama mungkin kami kendala modal, tapi karena keyakinan kami itu bisa kami robah dan bisa kami laksanakan usaha kami, meningkatkan usaha kami ini. Mungkin bantuan dari Dinas Pertanian pertama, yaitu dana revolving yang kami kucurkan untuk bisa meningkatkan atau mengenjot produksi, dan juga kendala dari produksi sendiri. Yang terutama sekali kami masih kekurangan bahan baku, karena bahan baku yang kami pergunakan itu yaitu bahan baku yang varietas Dumai namanya. Di sini mungkin daerah yang bisa menanam ubi Dumai ini tidak seberapa, tidak seluruh daerah yang bisa menanam ubi Dumai, karena dia membutuhkan tanah atau hara tanah yang sangat bagus. Contoh di daerah kami Kabupaten 50 Kota, yaitu Kecamatan Gugu,
Kecamatan Mungka dan Kecamatan Suliki sebagian, dan ubi dumai ini sangat takut untuk produksi kami. Dia mempunyai bahan kimia, karena di daerah-daerah lain kalau kami ambil dulu dari Pariaman juga dari Batu Sangkar, dia selalu menggunakan pupuk kimia. Jadi hasil produksi kami itu tidak mutu yang bagus, banyak yang keras, yang tidak gurih. Usaha Rubik Ganepo yang ada di Jorong Padang Kandi juga mempunyai peran penting dalam kehidupan ekonomi sosial masyarakat. Pada perekonomian rakyat pedesaan, muncul usaha industri rumah tangga yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan di luar sektor perekonomian, mampu menyerap tenaga kerja, serta mendidik orang berwirausaha dan dapat memicu inisiatif untuk lebih maju. Kendala yang paling kami alami sekarang yaitu pemotongan kami. Pemotongan masih secara manual. Itu dia meminta supaya dadu-dadu yang Ganepo ini itu agak sama besar. Itu yang diminta oleh perusahaan-perusahaan besar yang ingin memasarkan barang kita. Jadi di sini kami meminta untuk bisa bagaimana pemotongan ini dilakukan secara mesin, karena itu ya kendala yang paling rumit sekarang, karena tidak bisa dipasarkan. Mungkin kalau dipasarkan ke daerah Jawa atau daerah Jakarta, ke pemasaran yang lebih intelek, yang lebih kalangan atas, itu dia meminta bagaimana produk kami ini ukuran dadunya itu sama besar. Rubik Ganepo adalah makanan yang bahan dasarnya terbuat dari ubi yang dipotong dadu, kemudian diolah menjadi kerupuk atau rubik yang diberi warna kuning yang berasal dari bumbu dan rempah-rempah. Alhamdulillah, perekonomian kami dari sampai sekarang, mulai dari awal kami menumpang dari rumah keluarga, pernah juga mengontrak dan menumpang di tempat keluarga. Akhirnya kami bisa untuk membuat rumah, juga menyekolahkan anak. Istilahnya apa yang dibutuhkan dengan anak yang lain, kami rasanya bisa mampu dengan adanya usaha kami Ganepo ini. Dan juga kami kalau butuh dengan kendaraan, mobil ada, mobil untuk transportasi atau untuk pengangkutan bahan baku industri kami, itu sudah ada khusus kami lakukan mobil kijang. Dan untuk pengampasan ada itu Grand Max untuk kami pemasaran. Mungkin untuk mobil pribadi itu kami belum mengarah ke kemewahan. Kami bagaimana untuk meningkatkan dulu industri kami ini, dan juga untuk pengembangan daripada industri kami, untuk lahan daripada pembikinan pabrik atau semi pabrik itu kami beli tanah di daerah lain. Jadi alhamdulillah itu bisa kami laksanakan di 2017 kalau pemasaran masih tetap kayak
karena ada pembinaan dari dinas-dinas terkait, kami akhirnya tergabung di UP3HP, yang mana di sini kami kelompokkan yaitu UP3HP Senior Kenepo, beranggotakan 19 orang. Di dalam UP3HP ini kami berkiprah, berpacu dan bekerja sama untuk membuat kenepo yang bermutu tinggi, bermutu bagus, dan disinilah tempat untuk pemutakhiran pemasaran. Kami sendiri yang sebagai seksi pemasaran dan seksi pengembangan, dan untuk di provinsi juga kami bentuk suatu asosiasi, yang mana asosiasi itu kami beri nama UP3HP Sumbar Yes, yang mana beranggotakan lebih kurang itu 165 UP3HP se-Sumatera Barat. Kebetulan kami dipercaya untuk sebagai ketua asosiasi tersebut. Di sini tujuan kami untuk membuat asosiasi yang pertama untuk pengembangan produk masing-masing, dan juga pemasaran, dan juga sekalian untuk bisa menghadapi yang mana di akhir 2015 kemarin terjadi yaitu pasar bebas, yaitu MEA, itu akan kami hadapi secara bersama agar kami bisa untuk berkiprah baik di Indonesia maupun untuk di luar. Potensi industri kecil ini di pedesaan mempunyai kesempatan yang luas untuk berkembang. Kemudian diharapkan dapat menyambung banyak tenaga kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada masyarakat lapisan bawah.